Nah, sekarang kita masuk ke jenis alam yang berbeda, yaitu alam yang sudah tidak menggunakan lagi indra-indranya, alam materi halus rupa wacara, ya bahasa Palinya. Di alam-alam ini, para makhluk yang terlahir di alam ini adalah mereka yang sedang memetik buah dari pencapaian jana mereka. Pada saat katakanlah mereka terlahir sebagai manusia dan kemudian menguasai jana, dan pada detik terakhir di dalam kehidupannya dia berhasil masuk ke dalam jana, maka detik berikutnya dia akan terlahir di alam-alam ini, alam Brahma yang masih mempunyai materi halus. Dia masih mempunyai tubuh jasmani tetapi sangat halus sekali. Lokasinya ada di atas alam dewa, 7 alam dewa yang tadi. Di alam materi halus ini ada 16 alam kehidupan dibagi sesuai dengan jananya. Mereka yang menguasai jana yang pertama akan terlahir di salah satu dari 3 alam tersebut, yaitu alam para pelayan Brahma, alam para menteri Brahma, dan alam dari Maha Brahma, ya. Kemudian mereka yang menguasai rupa wacara jana yang kedua akan terlahir di alam yang berikutnya, yaitu alam keempat, kelima, dan keenam. Sementara mereka yang menguasai alam jana yang ketiga akan terlahir di alam-alam ini, ya. Kemudian mereka yang menguasai jana yang keempat akan terlahir di alam Wehapala atau hasil besar, atau juga bahkan makhluk tanpa batin. Saya harap Anda masih ingat kenapa ada makhluk tanpa batin. Mereka yang terlahir sebagai manusia dan kemudian menguasai jana, tetapi mereka mempunyai pandangan yang salah karena berpikir bahwa penderitaan ini disebabkan oleh batin. Alangkah indahnya kalau hidup ini tidak mempunyai batin, hanya mempunyai tubuh, pasti tidak akan ada penderitaan, kira-kira seperti itu. Akhirnya mereka mengembangkan sanya satu meditasi yang disebut meditasi untuk menolak semua jenis batin, ya, sanya wiraga bawana. Satu rasa kejijikan, terjijik terhadap batin, ya, dan sebagai akibatnya dia pun terlahir di alam asanya sata, alam makhluk tanpa batin. Nah, 5 alam berikutnya dimulai dari alam abadi. Ini adalah alam kehidupan yang disebut Suda Wasa, ya, ini alam yang hanya menjadi tempat kelahiran para anagami, ya. Jadi seorang anagami yang menguasai jana yang keempat, dia akan terlahir di alam ini, ya. Kalau di alam seperti ini yang nomor 12 ini dia tidak mencapai kemajuan menjadi seorang arahat, maka dia kemudian menghabiskan sisa kehidupannya, ya. Dan setelah meninggal dunia dia akan terlahir di alam yang atasnya. Dan demikian pula kalau di alam ini dia tidak mencapai tingkat kesucian arahat, kemudian dia meninggal dunia dan akhirnya dia terlahir di alam yang atasnya. Dan demikian pula lagi alam yang sampai kemudian alam yang paling atas, di mana dia dipastikan menjadi seorang arahat. Dan akhirnya dia meninggal dunia di alam tertinggi tersebut untuk kemudian mencapai nibbana. Nah, Anda lihat di tabel atau di gambar di layar bahwa alam jana yang pertama ada 3 alam yang berbeda. Jadi mereka dikatakan di dalam kitab komentar itu berada di atau terletak di tempat yang sama, ya, di level ketinggian yang sama di angkasa sana, ya. Kemudian juga sama dengan alam yang merupakan hasil dari pencapaian jana yang kedua, jana yang ketiga, dan juga jana yang keempat. Nah, Anda lihat alam yang keenam, alam cahaya gemilang. Bahasa Palinya alam surga Abbasara. Apa yang Anda ketahui dengan alam Brahma Abbasara? Jadi dikatakan bahwa satu perputaran dunia, ya, nanti kita juga akan pelajari, itu terdiri dari 4 sub momen, yaitu kehancuran, proses kehancuran, proses berkembang dan berkembang, ya. Inilah yang dikatakan sebagai kiamat menurut Buddhism, ya. Di dalam satu saat nanti
alam semesta ini akan hancur. Ya. Dan pada saat alam semesta ini hancur, maka semua makhluk sebagian besar akan terlahir di alam abasara ini, ya. Sebagian besar. Ada sebagian kecil makhluk yang tidak bisa lolos untuk bisa terlahir dari alam bawah kemudian terlahir di abasara. Jadi di dalam kitab komentar kira-kira dikatakan seperti ini, 100.000 tahun sebelum alam semesta ini hancur, 100.000 tahun sebelum bumi ini hancur, akan ada satu dewa yang bernama Dewa Lokabyuha yang akan memberitahu manusia. Semua manusia akan diberitahu, hati-hati, 100.000 tahun lagi bumi ini akan hancur, akan meledak. Oleh karena itu mulai hari ini praktekkanlah dana, praktekkanlah sila, praktekkanlah meditasi, khususnya meditasi meta. Dan singkat cerita ya, 100 tahun kemudian pada saat bumi ini hancur, sebagian besar makhluk berhasil masuk ke alam abasara ini, sehingga terbebas dari kehancuran. Karena kehancuran dari alam semesta ini hanya mencapai alam di bawah alam abasara tersebut, ya. Tetapi tadi saya katakan sebagian kecil makhluk tidak mampu lolos. Ya, mereka yang mempunyai pandangan yang salah, yang terlahir di neraka pada saat alam semesta ini hancur, mereka tidak bisa lolos, tidak bisa kemudian terlahir di alam abasara, dan sebagai akibatnya mereka akan terlahir di antara, ini yang menarik. Di dalam kitab komentar disebutkan di antara dua tata surya itu di tengah-tengahnya ada alam Lokantarika yang dimana di alam tersebut tidak ada satu cahaya pun yang bisa masuk ke situ. Gelap gulita, tidak ada cahaya, ya. Jadi di alam seperti inilah makhluk yang tadinya hidup di neraka yang disebabkan karena pandangan-pandangan salahnya, ya. Pada saat neraka ini hancur, dia lahir di alam itu untuk meneruskan menikmati buah dari karma buruk dia. Tetapi sebagian besar yang lain berhasil menghabiskan buah buruk, karma buruknya, dan kemudian dia terlahir di alam abasara. Dan pada saat bumi ini sudah mulai berkembang lagi, sudah siap untuk ditempati, kemudian mereka yang karmanya habis di alam abasara tersebut meninggal dunia dari alam sana, kemudian dia terlahir di bumi. Manusia pertama mulai ada lagi. Tetapi dikatakan manusia pertama pada saat itu melayang-layang di angkasa juga. Tubuhnya bercahaya juga. Mereka makan tidak makan makanan kasar seperti kita saat ini. Pada awalnya manusia hanya makan dengan pitik mereka, faktor jananya, kegembiraan mereka. Mereka tidak membutuhkan makanan yang solid. Tetapi dikarenakan nafsu, keserakahan, dan juga emosi-emosi negatifnya, secara perlahan-lahan mereka mulai menampakkan tubuh jasmaninya, ya, dan kemudian akhirnya dia kehilangan efek dari jananya, dan akhirnya dia membutuhkan makanan-makanan yang kasar. Nah, itu adalah alam cahaya gemilang yang keenam di sana. Kemudian alam yang di atasnya adalah alam non materi, yaitu alam Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani, ya, non materi. Di alam ini tidak bisa ditemukan materi apapun. Mereka yang terlahir di alam ini adalah mereka yang menguasai jana non materi, arupa jana, ya. Dan dikatakan di dalam kitab komentar, bodhisatwa kita, semua bodhisatwa tidak pernah sekalipun terlahir di alam ini, meskipun mereka menguasai jana arupa. Ya, kenapa? Karena mereka tahu di alam seperti ini adalah alam yang penuh dengan kerugian. Kenapa penuh dengan kerugian? Karena tidak mempunyai tubuh jasmani. Efeknya apa? Karena mereka tidak mempunyai tubuh jasmani, sehingga mereka tidak mempunyai telinga untuk mendengarkan dhamma. Karena mereka tidak mempunyai tubuh jasmani, mereka tidak mempunyai mata untuk mendengar atau melihat guru, untuk melihat Buddha dan lain sebagainya. Anda masih teringat cerita tentang pertapa siapa? Dua guru meditasi pertama dari Pangeran Siddhartha, Alarakalama dan Uddaka Ramaputta, ya. Salah satu murid mereka itu menjadi Buddha, tapi Buddha pun tidak mampu menolong mereka. Ingat ya cerita itu ya. Pada saat Buddha mengalami penerangan sempurna, kan setelah diminta oleh Brahma Sahampati untuk membabarkan Dhamma, karena Brahma Sahampati mengatakan ada makhluk yang
mempunyai sedikit debu di matanya. Kemudian Buddha yang baru saja tercerahkan merenung siapa kira-kira yang bisa mendengarkan dhamma yang sangat sulit, dalam dan sukar dinalar ini gitu. Akhirnya pikiran pertama beliau jatuh kepada dua guru meditasi beliau. Kenapa? Pertimbangannya karena mereka berdua adalah manusia-manusia yang sudah menguasai jana. Sehingga kalau diajarkan dhamma sedikit saja pasti dia bisa merealisasi nibbana. Tetapi setelah disurvei, dilihat ternyata guru yang pertama meninggal 7 hari sebelumnya, guru yang kedua meninggal malam sebelumnya. Setelah dilihat lagi mereka berdua lahir di mana, ternyata mereka lahir di alam Brahma arupa, non materi. Dan Buddha pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai mata. Jadi mereka pun saat ini masih ada di sana. Inilah mengapa alam Brahma arupa disebut sebagai alam yang ada kerugiannya. Meskipun untuk terlahir di alam sana seseorang harus atau mereka yang terlahir di alam tersebut adalah mereka yang menguasai jana yang paling tinggi, ya. Nah, ada 4. Yang pertama adalah alam ruang tanpa batas, yang kedua adalah alam kesadaran tanpa batas, yang ketiga adalah alam ketiadaan apapun, dan yang paling tinggi adalah alam bukan persepsi dan bukan non persepsi. Saya tidak akan menguraikannya secara detail alam-alam ini, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda dari awal sampai saat ini adalah Anda harus memahami ini adalah gambaran besar dari satu sistem tata kehidupan atau sistem samsara, bahwa di 31 alam inilah nanti kama-kama kita berbuah. Kita bisa terlahir di alam-alam seperti ini, 31 alam ini. Dari 31 alam ini kita sudah terlahir 31 dikurangi 5, yaitu 26. Di 26 tersebut alam inilah kita sudah pernah hidup. Hanya 5 alam yang kita belum pernah hidup, yaitu alam mana? Sudawasa. Kita belum pernah terlahir di alam Sudawasa karena hanya anagami saja yang sudah pernah terlahir di sana. Ya, selebihnya kita sudah pernah terlahir. Jadi artinya apa? Anda juga pernah terlahir di alam Brahma. Karena Anda pernah terlahir di alam Brahma, berarti di masa lalu Anda menguasai jana. Berarti dulu Anda pernah menguasai jana loh. Sekarang dilatih lagi. Ya, masing-masing dari Anda sudah pernah terlahir di alam tersebut.